seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Tuhan yang tidak dikenal telah memberkati saya pagi ini dengan membiarkan saya bangun. Saya akan memanfaatkan hari ini sebaik mungkin dan bersyukur atasnya. Saya berharap dapat menjadi sumber cahaya dan kebaikan bagi orang lain hari ini, dan atas itu semua kami bersyukur. Semoga saya merasa bahwa berkat ini datang kepada saya dengan harapan kesuksesan dalam segala hal yang saya lakukan di dunia, yang penuh dengan beragam kisah baru dan luar biasa, melebihi batas-batas kepercayaan dan pemahaman manusia. Di antara kisah-kisah luar biasa tersebut, ada satu kisah yang menakjubkan, yang berkisah tentang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, berjalan 20 mil ke patung Buddha Maria, dan melakukan hal yang menakjubkan. Ini adalah cerita yang menggemparkan, dan membuat semua yang mendengarnya terkejut. Seorang anak laki-laki mengunjungi desa Medjugorje, negara Bosnia dan Herzegovina, dan terlibat dalam perilaku aneh dengan patung Maria di sana. Setelah peristiwa itu, kisah yang tak terduga terjadi padanya. Dan 4 hari kemudian, video cerita ini akan disebarkan kepada Anda untuk memastikan banyak orang melihatnya. Mohon luangkan waktu sebentar untuk membagikan video ini dan berlangganan saluran ini. Semoga pesan ini menyentuh hati Anda dan membantu Anda mendekatkan diri pada pembicaraan spiritual dan pertobatan bagi mereka yang melakukan dosa. Jika Anda setuju, ketikkan amin. Namun sebelumnya admin membawa sahabat Katolik untuk mengetahui kota Medjugorje, kota ziarah penampakan perawan Maria yang terberkati. Mungkin dari Anda yang pernah berziarah ke Lourdes dan Fatima, apakah sobat Katolik pernah mendengar sebuah tempat yang bernama Medjugorje? Yuk, kita cari tahu tentang kota Medjugorje ini. Medjugorje adalah sebuah desa di kota Madija Čitluk, Kanton Herzegovina Neretva, dari Federasi Bosnia dan Herzegovina, sebuah entitas dari Bosnia dan Herzegovina. Sejak tahun 1981, tempat ini menjadi salah satu tempat ziarah Katolik yang terkenal di dunia karena penampakan Bunda Maria dari Medjugorje, serangkaian penampakan perawan Maria, Ibu Yesus, kepada 6 anak setempat yang konon masih terjadi hingga hari ini. Ke-6 anak itu adalah Ivan, Jakov, Maria, Mirjana, Vika, dan Ivankam, yang disebut sebagai visioner. Nama Medjugorje secara harfiah berarti di antara gunung. Terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, wilayah ini beriklim Mediterania sedang. Kota ini terdiri dari 2.306 penduduk Kroasia yang secara etnis homogen. Paroki Katolik Roma mencakup 4 desa tetangga, Bijakovici, Vionica, Miletina, dan Surmanci. Sejak tahun 2019, ziarah ke Medjugorje telah diizinkan oleh Vatikan selama tidak ada asumsi bahwa peristiwa tersebut dipastikan berasal dari supranatural. Sejak 1981, di sebuah desa kecil di Bosnia-Herzegovina bernama Medjugorje, perawan Maria yang terberkati telah menampakkan diri dan memberikan pesan kepada dunia. Bunda memberitahu kita bahwa Tuhan telah mengutus Dia ke dunia kita, dan tahun-tahun yang perawan Maria habiskan bersama kita adalah saat anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dalam kata-katanya sendiri, perawan Maria mengatakan kepada kita, "Saya datang untuk memberitahu dunia bahwa Tuhan itu ada. Dia adalah kepenuhan hidup. Dan untuk menikmati kepenuhan dan kedamaian ini, Anda harus kembali kepada Tuhan." Itulah sekilas tentang kota ziarah Katolik Medjugorje. Dan mari kita lanjut kisahnya. Kisah mengagumkan tentang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, mengungkapkan ketekunan dan kedalaman yang tak terduga dari hati manusia, mendorong kita untuk merenungkan esensi dari keberadaan kita, dan kemungkinan mukjizat yang dapat kita temui. Di antara mereka yang mencari perlindungan di tempat yang indah ini, ada seorang anak laki-laki bernama Lukas, yang penuh semangat dan petualang. Pada malam yang sangat hangat, ketika bintang-bintang berkilauan di langit seperti berlian,
Lukas mengalami mimpi yang berbeda dari yang lain dalam alam tidurnya. Dia mendapati dirinya berada di hadapan yang ilahi dan pengalaman gaib dengan perawan Maria yang dihormati sendiri. Kehadirannya memancarkan rasa hangat dan cinta yang menyelimutinya, meninggalkan tanda yang tak terhapuskan di hatinya yang lembut. Ketika sinar pertama fajar mewarnai cakrawala, Lukas terbangun dengan rasa kagum dan keajaiban. Mimpi itu meninggalkannya dengan dorongan yang luar biasa untuk mencari tempat suci, di mana patung perawan Maria berdiri, sebuah pelita harapan dan iman bagi para peziarah dari segala lapisan masyarakat. Bertekad untuk merangkul panggilan spiritual ini, Lukas bertekad untuk melakukan perjalanan yang luar biasa, dengan tekad yang tak tergoyahkan, yang hanya dimiliki oleh hati seorang anak. Dia memutuskan untuk menelusuri luasnya tanah yang terbentang di antara dia dan patung suci tersebut. Ketika mencapai tempat suci tersebut, Lukas merasakan gelombang kehormatan dan cinta yang luar biasa saat dia berdiri di depan patung perawan Maria yang mengagumkan. Dengan gemetar dan hati yang penuh dengan penuh pengabdian, ia dengan lembut menyentuh permukaan yang dingin dan halus dari patung tersebut. Dan dalam momen koneksi yang mendalam, dia menempelkan bibirnya pada tangan terentang dari perawan Maria, menawarkan ciuman tulus. Tanpa disadari oleh Lukas, energi ilahi dari pertemuan suci itu mulai melakukan keajaiban di dalam dirinya, mengubah hati dan jiwanya dengan cara yang melampaui pemahamannya. Selama beberapa hari setelah kunjungannya ke patung perawan Maria, perubahan yang menakjubkan mulai muncul dalam diri anak laki-laki tersebut. Setelah itu, dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan masa lalu orang lain. Dia bisa mengatakan, apakah orang tersebut baik atau buruk. Kata-katanya, yang dahulu diucapkan dengan semangat yang ceria dari masa kecil, kini membawa nada yang lembut namun teguh, seolah-olah dipandu oleh kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Ini tetap menjadi misteri, sebuah hadiah enigmatik yang diberikan kepada Lukas oleh tangan ilahi perawan Maria sendiri. Saat hari dan tahun berlalu, dunia dengan penuh semangat menonton, bertanya-tanya, apakah dia akan muncul sebagai salah satu peramal berikutnya di Tanah Suci Maglor, sebagaimana halnya dengan Vika Ivankovic dan Mirjana Saldo yang dihormati. Saat dia menjalani jalur misterius ini, Lukas memberi dunia dengan kehadiran yang lembut, dan orang-orang tertarik padanya seperti ngengat pada api surgawi. Kemurnian hatinya dan kebijaksanaan di matanya mengucapkan banyak hal, membangkitkan rasa kagum dan harapan pada semua yang bertemu dengannya. Sayangnya, saudara-saudari kita, di seluruh kanvas yang luas dari keberadaan, dari sinar pertama fajar hingga bintang-bintang yang berkilauan di tapestri langit, kasih sayang dari Ibu Maria bersinar dengan cemerlang, menerangi jalan setiap jiwa yang dia sentuh. Kasihnya seperti sungai yang lembut yang mengalir tanpa henti, melingkupi kita dalam dakapannya, menawarkan penghiburan di saat kesedihan, kenyamanan dalam momen-momen kesusahan, dan harapan di tengah ketidakpastian. Perawan Maria selalu mencintai Anda, melindungi Anda, dan memberkati Anda, saudara-saudari kita yang terkasih. Iman yang kuat dari manusia selalu berada di pikiran atau hati kita. Bahkan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan perawan Maria. Kisah ini adalah yang memotivasi banyak orang Katolik untuk tetap kuat dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan hati yang tidak mengenal hukuman. Dia merangkul setiap dari kita dalam dakapan yang lembut, dari kasihnya yang tak terkondisikan, memeluk kita dengan erat seperti seorang ibu yang mencintai anaknya yang terkasih. Dalam matanya, kita menemukan pantulan dari diri sejati kita yang paling terhormat dan dihargai tanpa ukuran. Di dalam suaranya, kita mendengar bisikan dorongan dan jaminan, sebuah melodi bimbingan ilahi yang memimpin kita menuju cahaya. Dengan hati yang bersinar dan semangat yang menyala-nyala dengan nyala api suci iman, mari kita mengumpulkan berbagai jiwa, menganyam benang-benang harapan, dan cinta ke dalam kain alam semesta. Mari kita jembatani jarak yang memisahkan kita, menyatukan tangan di seluruh benua dan lautan. Karena di dalam ranah doa,
Tidak ada batasan yang dapat menahan kesatuan niat kolektif kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini, saudara-saudari. Dengan keberanian dan iman yang semakin kuat, mari kita terus berjalan dalam keimanan, tetap meraih berkat, dan terus bersatu dalam doa agar Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin.